Tahan. Wih, mantap. Tahan, Cul, tahan. Sniper tahan dulu, table. Wadan tahan. Dua serangan mematikan yang terjadi hampir bersamaan mengguncang Papua pada Rabu, 11 Februari. Dalam satu hari, kelompok kriminal bersenjata atau KKB diduga melancarkan dua aksi brutal di dua wilayah berbeda, Papua Selatan dan Papua Tengah. Serangan ini menewaskan awak pesawat sipil serta seorang prajurit TNI. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana dua serangan mematikan ini bisa terjadi dalam satu hari? Dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Serangan pertama menyasar penerbangan perintis urat nadi transportasi bagi masyarakat pedalaman Papua. Pesawat Cessna PKSNR milik Smart Air Aviation mendarat di lapangan terbang Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, sekitar pukul 11.05 waktu setempat. Namun, ketenangan sesaat berubah menjadi horor ketika tembakan tiba-tiba datang dari arah hutan, tepat saat roda pesawat menyentuh landasan. Dalam kondisi mencekam, 13 penumpang sipil langsung berhamburan turun dan menyelamatkan diri dengan berlari ke hutan. Di tengah kepanikan itu, pilot Kapten Egon Irawan dan kopilot Baskoro masih sempat mengirim pesan darurat melalui GPS Garmin. Pesan itu menjadi sinyal terakhir sebelum keduanya ditemukan tewas. Kapolres Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana Putra, mengungkapkan fakta memilukan. Pilot dan kopilot disebut dikejar, dibawa kembali dari hutan ke lapangan terbang, lalu dieksekusi di lokasi tersebut. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Johni Edison Isir, memastikan seluruh penumpang selamat, termasuk seorang balita. Meski selamat, peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan warga sekitar. Belum hilang duka di Boven Digoel, serangan kedua terjadi di hari yang sama, di Mile 69, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia ditembaki hingga terjadi kontak senjata. Akibat insiden tersebut, satu prajurit TNI, Serka Aceh dari Koramil 1710-04, Tembagapura, Kodim 1710 Mimika, gugur. Rekannya, Sertu HA, mengalami luka di bagian wajah. Seorang karyawan PT Freeport Indonesia juga tertembak dan kini menjalani perawatan medis. Kapendam 17 Cendrawasih memastikan seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Pasca serangan, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku, terutama di kawasan objek vital nasional Freeport. Langkah pengamanan diperketat untuk mencegah serangan lanjutan. Rangkaian tragedi ini menjadi tamparan keras bagi konektivitas Papua. Penerbangan perintis seperti Smart Air merupakan jalur vital distribusi logistik bagi masyarakat pedalaman, mulai dari bahan makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan dasar lainnya. Gangguan keamanan bukan hanya merenggut nyawa awak pesawat, tetapi juga mengancam akses warga terhadap layanan penting. Ketika jalur udara tidak aman, ribuan warga pedalaman berisiko terisolasi. Kematian Kapten Egon Irawan dan kopilot Baskoro, serta gugurnya Serka Aceh menambah daftar panjang duka di tanah Papua. Dua serangan dalam satu hari memperlihatkan eskalasi ancaman yang nyata dan menegaskan betapa rapuhnya jalur transportasi udara maupun darat di wilayah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak KKB maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM) belum memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait dugaan keterlibatan mereka dalam dua serangan mematikan tersebut. Satu hal yang pasti, Papua kembali berduka, dan pertanyaan besar soal keamanan masih menggantung di udara.
Kontak Pak. Ciwirok, genting Ciwirok. Untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran, sehingga kemudian bagaimana menuntaskan, dan kita minta untuk supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Almarhum Kapten Egon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Saya merasa almarhum adalah sosok yang ketika berpulang, beliau berpulang secara husnul khotimah. 39 warga sipil ya yang sudah mengungsi ke arah Sengko. Nah itu kami harapkan setelah lokasi ini kita sterilisasi, kita amankan, kami berharap para warga sipil yang tadi mengungsi itu bisa kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan.